Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berkesempatan mengadakan dialog interaktif dengan tema menjadi orang tua kreatif di masa pandemi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kuliah Kerja Nyata dari Rumah Sekolah Tinggi Agama Islam Pati kelompok 11. Dengan narasumber yang pertama ada Bapak Budi Nuryadi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada Ibu Sofria Ida Mahayun MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Ana. Baik, saya ingin mengobrol dengan Pak Budi dulu. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Iya, menyikapi fenomena seperti ini ya Pak ya. Apa sih pandemi itu? Pandemi, kalau dalam konteks yang sekarang adalah semacam apa ya, semacam wabah atau virus atau semacam penyakit yang sedang melanda di satu negeri, yang intinya karena sifatnya menular sehingga disebut atau dibuat berbahaya lah atau mengkhawatirkan oleh kalangan banyak atau masyarakat, Mbak. Itu pandemi. Ya, itu kalau menurut Bapak ya. Kalau menurut Ibu Sofria, apa sih Bu pandemi itu? Kalau tadi Pak Budi sudah menjawab secara teori gitu ya. Karena memang pandemi ya seperti itu, wabah yang menjangkiti beberapa yang sekarang di dunia gitu ya, yang tidak bisa dihindari. Tapi kalau bagi saya, karena memang saya seorang ibu, saya seorang wanita muda, pandemi apa sih? Ya karena harus berdiam diri di rumah, itu saja sih sebenarnya, simple aja, dan harus benar-benar menemani anak-anak full di rumah. Yang dulu kita bisa bebas berkeliaran atau jalan-jalan gitu ya dengan santai, di luar kemana-mana bisa tanpa ada rasa was-was. Tapi sekarang karena ada virus corona atau COVID-19, kita harus menghabiskan waktu sebagian besar sepanjang hari di rumah. Iya. Kalau Bapak Budi sendiri ini bagaimana menjadi guru yang kreatif di masa pandemi ini? Oh begini Mbak, kita sebagai guru mestinya juga tahu bagaimana cara menyikapi saat-saat seperti ini. Tadi sudah dikatakan ke Bu Sofria bahwasanya untuk kalangan ibu atau orang tua seyogyanya berdiam diri di rumah. Kita pun sebagai pendidik, siswa mestinya ya di rumah, karena apalagi kita ada aturan-aturan bahwasanya sekarang dari SKB 4 Menteri itu mencanangkan, memutuskan bahwasanya guru dituntut pembelajarannya adalah daring atau pembelajaran jarak jauh, begitu Mbak. Iya, kalau Ibu Sofria sendiri sebagai ibu rumah tangga yang kreatif itu yang bagaimana menyikapi pembelajaran jarak jauh ini Bu? Nah ini Mbak, gini, saya tegaskan sekali lagi ya, memang kita ada dialog sekarang itu kan untuk membahas bagaimana sih menjadi orang tua yang kreatif di tengah pandemi. Tapi jangan dianggap kalau karena saya berbicara di sini saya menjadi orang tua yang sangat kreatif, jangan. Saya cuma mau berbagi cerita bagaimana sih saya menghadapi situasi ini dengan anak-anak yang sepanjang hari di rumah. Anak-anak, yang namanya anak-anak pasti kangen lah, yang namanya jalan-jalan, yang namanya main ke rumahnya teman, yang namanya sekolah gitu nggih Pak. Tapi sekarang gimana, harus di rumah terus, panjang hari di rumah, nggak boleh kemana-mana gitu. Gimana caranya kita untuk menyikapi itu? Gimana menjadi orang tua yang bisa biar anaknya itu tidak bosan. Nah kalau misalnya saya selalu melibatkan mereka dalam pekerjaan rumah. Saya bukan tipe orang tua yang memaksakan, maksudnya memaksakan harus menjadi kreatif itu harus dengan barang mahal, menjadi kreatif itu harus dengan sesuatu yang tidak ada diadakan. Tapi bisa juga kok kreatif itu dengan barang-barang sekitar nih Pak nggih. Dan tidak harus menyuruh ya Bu ya. Kalau saya gini,
pekerjaan rumah tangga menjadi seorang ibu itu kan harus multi talent. Jadi seorang ibu, seorang cleaning service, katakanlah jadi koki, jadi guru, jadi akuntan dan lain sebagainya. Nah, saya melihat diri saya sendiri karena saya saya dan suami momong 4 orang anak tanpa adanya yang bantu gitu. Jadi saya harus mikir gitu, bagaimana pekerjaan rumah saya selesai tapi anak-anak juga enak, tidak bosan menjalani aktivitasnya dengan menyenangkan. Ya udah, libatkan saja mereka dalam pekerjaan rumah kita. Jangan dikira yang mereka harus ngepel, harus yang berat-berat, tapi sesuai kemampuan mereka aja. Ya. Apa sebagai orang tua jenengan terbebani dengan pandemi seperti ini? Awalnya keteteran, sebenarnya jujur awalnya keteteran karena memang ini kondisi yang baru, situasi yang kita harus menyesuaikan dengan situasi ini. Tapi mau nggak mau memang kita harus hadapi semua gitu. Kalau misalnya bagi anak-anak ya kadangkala untuk yang besar mungkin saya nyuruh minta tolong untuk memasukkan baju-baju ke mesin cuci katakanlah. Kalau yang cewek karena emang pekerjaan cewek gitu ya, jadi harus menyapu teras atau membereskan mainan. Jadi gitu aja sih, keteteran awalnya, tapi saat dinikmati insya Allah akan menjadi mudah. Ya. Iya, kalau dari Pak Budi sendiri bagaimana Pak? Artinya kita sebagai orang tua di samping guru atau hanya sebagai orang tua tadi ya Mbak ya? Iya. Oke. Kita mestinya tadi mengacu dari Bu Sofria, sebagai orang tua mestinya dituntut multi talent itu tadi, juga kita mestinya pun kreatif itu arahnya juga ke arah yang menyenangkan, sehingga anak itu ya tidak bosan. Satu, mungkin suatu saat orang tua ayolah Dek, kita mencuci baju. Nah, tadi Ibu dia katakan begitu, tolong Dek masukkan bajunya ke mesin cuci lah. Setelah itu anak ditunjukkan, oh ini Dek, setelah dikasih maju dimasukkan, anak disuruh lihat, oh ini setelah ini kasih air misalnya yang tabungnya 2, kalau memang tabung 1 kan tinggal pengaturan aja begitu. Itu contoh kecil menyenangkan, sehingga anak kalau diajak seperti itu tetap bisa tersenyum ya Bu ya. Iya. Mereka dilibatkan, merasa senang. Iya, kalau mereka sudah terlibat, dia kalau sudah senang, saya yakin pekerjaan mereka dia akan suka dan bahkan minta diajak lagi begitu. Yang kedua, seandainya setelah itu kegiatan itu mungkin bisa saja diajak rekreasi. Rekreasinya kemana? Ya tidak jauh dari rumah, atau mungkin tadi di belakang rumah kayak dengan melihat satu kolam ikan tadi. Oh Dek, kita rekreasi yuk atau bertamasya yuk. Kemana? Ke belakang rumah. Walau hanya sekedar kita melihat kolam ya Bu ya. Saya yakin terus ditunjukkan bahwasanya satu, oh Dek ini kolamnya, oh ini ada ikannya berapa, coba kita hitung gitulah. Artinya kita ganti suasana yang lain. Tadi jenuh di rumah kan bisa keluar rumah, artinya tidak harus jauh lah. Yang penting tidak di keramaian ya Pak. Iya, tidak di keramaian, karena seperti ini tetap kita harus protokoler kesehatan ya, hukumnya wajib Mbak, begitu ya Bu ya. Iya betul Pak. Iya, kira-kira di dalam sekolahan itu Anda sebagai seorang guru ada kendala-kendala gak menghadapi pembelajaran daring seperti ini? Mestinya ya ada. Tadi Ibu dikatakan kalau seorang ibu ada kendala di rumah, di madrasah pun, sekolah pun ada, dan bahkan banyak. Artinya apa? Kita nggak bisa tatap muka dengan siswa. Lah dari hasil tatap muka itu kita kan akan lebih mengena dalam memberikan satu materi, satu pendekatan persuasif juga mengena. Tapi kalau sekarang di masa seperti ini kita dituntut pembelajaran jarak jauh Mbak, sehingga kendalanya apa? Kendalanya ya satu, tidak bisa tatap muka. Pembelajaran jarak jauh belum tentu punya fasilitas Android yang sama, kemungkinan punya kepandaian IT yang sama, kan kita tidak tahu itu dengan latar belakang orang tua yang bagaimana. Itu diantara kendala-kendala sekarang yang ada kita sebagai guru Mbak. Kangen sama anak-anak Pak?
Jelas Bu, jelas kangen itu kita. Iya. Biasanya kan gitu ya, kalau memang sering setiap hari ketemu sama anak-anak gitu, lama tidak bersua dengan anak-anak, biasanya ada rasa kangen gitu ya. Terus ya pengenlah bisa kondisi bisa normal kembali seperti yang kemarin. Kadang bahkan ada Bu begini, siswa itu kadang telepon kita, bahkan menangis. Kenapa kok kondisi seperti ini nggak segera hilang Pak? Kangen Pak. Iya, gitu kita juga kangen ketemu dengan Bapak Ibu guru juga begitu. Iya, menyikapi kendala tadi ya Pak yang jenengan tuturkan, semisal ada seorang siswa yang tidak memiliki HP, strategi apa yang Anda lakukan? Angel lagi Mbak. Begini, kalau memang untuk menyiasati itu, sekali lagi tadi dikatakan bahwasanya kita itu basicnya adalah guru Mbak, pendidik. Secara otomatis guru pendidik itu adalah pilihan kita. Apapun resiko yang kita hadapi tetap harus kita jalani. Lah untuk mengantisipasi itu, kendala-kendala itu mestinya kalau kita buat senang, akan senang hasilnya, akan maksimal hasilnya. Artinya apa? Kita jalankan aja kendala itu di mana. Misalnya kendala yang kita temui sampai saat ini itu banyak para siswa, para orang tua itu satu mungkin untuk pengoperasian Android, yang kedua pengoperasiannya aja belum bisa. Karena apa? Ada yang tidak punya Android. Lah mengoperasikan, kapan bisa mengoperasikan Android aja tidak punya. Lah ini satu kendala yang sampai saat ini masih menyelimuti kita lah sebagai pendidik, dan saya yakin sebagian orang tua itu satu kendala. Ya mungkin ada lagi lah kendala-kendala yang lain. Itu kan dari segi gadget ya. Dari segi ini pemberian informasi. Kita kalau pembelajaran jarak jauh, memberikan materi aja kita sudah mengalami kesulitan. Guru pun dituntut untuk membuat satu semacam sistem. Mungkin pakai Google Form atau pakai ini semacam Zoom atau apa. Guru pun kendalanya, maaf loh ini, para guru juga ada yang belum ada yang belum gitu, bisa belum mengoperasikan nanti dengan sistem itu loh Bu. Ini. Iya, apalagi kalau guru zaman dulu ya Pak ya. Iya, ini maaf untuk semua para guru, seandainya ada yang belum itu begitu. Itu di antara kendala kita Bu. Tapi kalau misalnya waktu kemarin pandemi gitu ya, sepertinya anak-anak mulai belajar di rumah, tidak ke sekolah lagi, katakanlah tidak bersama ibu guru, harus dengan orang tua itu sejak Maret ya Pak, kalau nggak salah. Maret, April, Mei, Juni. Ya, bayangkan itu sudah berapa bulan mereka berada di rumah. Dan memang kalau kebetulan memang berapa bulan yang lalu anak saya yang besar itu masih belajar di TK besar, dan yang kecil duduk di TK kecil. Nah, gurunya lumayan intens untuk memberikan tugas kegiatan apa yang harus mereka laksanakan setiap harinya, dan orang tua memang harus menyetorkan bukti kegiatan itu sudah dilakukan. Ya mungkin pokoknya hari itu jangan sampai melewati hari itu. Dan kadang-kadang awal-awal jujur Pak, saya juga merasa keteteran gitu. Apalagi kegiatan TK itu seperti membuat baling-baling, membuat hewan atau bentuk apa dari tanah liat, dan itu saya belum pernah. Dan alhamdulillah ya, karena mungkin pandemi jadi harus belajar itu gitu. Mau nggak mau memang kita harus belajar. Lah, dan ini Bu termasuk sisi bagusnya itu. Di satu sisi pandemi kita seperti ini, tapi ini sisi bagusnya. Jadi ibu itu lebih kreatif, orang tua lebih bisa. Harus belajar memahami anak-anak seperti apa sih, mengusahakan mereka biar tidak bosan, pekerjaan rumah kita selesai, mereka tetap belajar. Dan mendekatkan orang tua dengan anak juga lebih. Iya. Alhamdulillah iya. Bagaimana cara Ibu Sofria ini membagi waktu dengan sebagai ibu 4 orang anak dengan kegiatan sehari-hari dengan mempunyai bisnis seperti itu Bu? Mau saya kasih resep yang tipis apa yang tebal? Yang banyak juga tidak apa-apa. Enggak, ini resep yang benar-benar saya uji coba. Yang pertama itu harus bangun pagi. Kalau biasanya
kita waktu di rumah ibu gitu ya, bareng sama orang tua, banyak yang membantu. Katakanlah ada bagian pekerjaan yang tidak harus kita lakukan, itu mungkin jam 5 atau setengah 6 gitu. Tapi sekarang karena memang alhamdulillah sudah di rumah sendiri, jadi ya memang harus lebih pagi daripada itu. Dan itu saya coba, nggak setiap hari berhasil memang, tapi semakin kita bangun pagi, serasa semua rencana yang kita rencanakan semalam itu tuh terlaksana. Bangun pagi, rileks badannya, kemudian mengafirmasi diri. Karena saya sebagai orang tua, sebagai punya bisnis online juga, ya bilang sama diri sendiri bahwa oke, aku siap untuk hari ini. Oke, aku siap untuk dapat terima orderan katakanlah. Oke, aku siap untuk closing hari ini. Oke, hari ini aku berhak bahagia. Nah seperti itu, seolah-olah kita pengen menguatkan diri kita bahwa kita berhak itu semua dan memaksa alam untuk mengabulkan itu, untuk mewujudkan itu. Iya. Ini saya mau bertanya kepada Bapak Budi Nuryati ya Bu ya. Untuk Bapak Budi Nuryati, bagaimana mengukur capaian materi ketika pembelajaran daring ya Pak ya? Begini Mbak, semestinya kita agak sedikit kesulitan itu untuk mencapai capaian itu, karena target biasanya yang selama ini kita lakukan itu kan kita tatap muka, kita memberikan materi, kita evaluasi, kita berikan nilai sebagai tolak ukur mereka. Tetapi karena kita pembelajaran jarak jauh, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya ada kendala, ada yang nggak punya Android Bu, sehingga untuk menyamakan persepsi bagaimana mengukur capaian daya serap mereka, terus hasilnya kita tarik, bagaimana kita itu agak kesulitan di sana. Ya kita pakai pedoman persuasif aja, bahwasanya kita kan tidak pakai ukur matematika 1 sampai 1, 2 tidak. Kita pakai di mana letak kesungguhan mereka, di mana letak kejujuran mereka, dia membuat atau tidak, bagaimana pendampingan orang tua terhadap anak, betulkah kerjasama anak dan orang tua itu ada di sana lah. Dari sana kita sudah bisa menarik, oh iya, mana toh siswa yang mungkin lebih kreatif, lebih mengerjakan, lebih taat patuh kepada gurunya dengan satu pembuktian orang tua. Kita yakin kalau orang tua dan anak itu sudah ada kolaborasi yang bagus, mestinya bisa Mbak lah. Dari sana kita ukur, yang pasti tidak pakai angka dulu. Nah, kita pakai predikat, ya misalnya taruhlah A, B, C, D lah begitu. Nah setelah itu baru kita konversi pakai nilainya berapa lah begitu. Itu untuk capaian nanti seandainya kita dituntut untuk pembuatan hasil laporan atau semacam rapor besok itu. Ya. Berarti sekarang tuh kayak modal percaya ya Pak. Iya. Orang tua rasa percaya guru ke orang tua iya, gitu ya. Itu. Karena mereka cukup membantu ya, kita Bu ya. itu. Ya Pak, dipaksa. Paksa membantu. Ya Bu, ini saya penasaran ya Bu ya. Saya penasaran ini Bu. Saya mau bertanya kepada Ibu Sofia. Oke. Apakah menjadi ibu rumah tangga itu perlu pendidikan yang tinggi Bu dalam mendampingi anak-anak di masa pandemi seperti ini? Menjadi orang tua apakah harus berpendidikan tinggi gitu? Menjadi orang tua kreatif apakah harus berpendidikan tinggi? Tidak, saya rasa, karena coba Mbak Ana gitu ya, sebagai mahasiswa sekarang ada di jenjang akhir gitu, tidak ada satupun di jenjang sekolah kita yang mampu menjamin nanti lulusannya menjadi ibu yang kreatif, menjadi seorang ibu yang kreatif. Kreatif itu menurut saya itu ada di diri kita sendiri. Jadi masing-masing diri kita itu pasti akan menjadi kreatif sesuai dengan caranya. Jadi jangan sampai ya itu orang pantas ya ibu itu kreatif karena dia lulusan S1 katakanlah, pantas ya itu kreatif karena guru TK, atau pantas ya ibu kreatif. Nah itu semacam alasan kita saja untuk menjadi tidak kreatif. Tugas kita sebenarnya bagaimana sih menjadi orang tua kreatif yang meskipun kita tidak sama pendidikan dengan ibu di luar sana, karena pasti seorang ibu pasti akan menemukan cara kreatifnya sendiri. Nah kalau menurut saya sih gitu sih Mbak. Ya. Kalau menurut Pak Budi bagaimana? Iya, mungkin hampir sama ya. Kita tidak perlu tuntutan harus
mungkin gitu, punya predikat S1, S2, S3 itu tidak. Saya yakin seandainya orang tua itu bisa memunculkan ide, bisa memunculkan cara-cara bagaimana membuat anak itu arahnya ke lebih senang, itu saya yakin tidak perlu itu. Dan begini, mestinya kalau orang tua itu setiap kali melakukan kegiatan yang sifatnya positif, anak diberikan, ditulari apa atau pekerjaan ibu sekarang. Nah itu, sehingga anak itu nanti kalau tahu pekerjaan, dengan sendirinya anak itu akan menuai atau meniru kreativitas ibu. Misalnya satu, di ibu ini punya, Bu Sofia ini punya bisnis begini. Kalau seandainya anak itu tahu, saya yakin minimal dia punya angan-angan, apakah pekerjaan ibu itu seperti apa ya. Nah, seandainya ini sudah merasuki anak, otomatis iya ya, berarti ibu itu seandainya bisnis ini bisa lebih baik kehidupannya, lebih pinter, lebih begini ya. Jadi imajinasinya saya yakin ini. Jadi tidak perlu harus enggak, karena apa, banyak sekali orang tua yang bahkan punya lulusan yang tinggi malah jarang di rumah, banyak Bu ya. Wanita karir jarang di rumah ya. Mungkin bangun pagi enggak ketemu anaknya, masih pulang tidur, malam ya, paling itu pulang malam enggak ketemu anaknya lagi lah, itulah. Jadi untuk patokan jadi ibu yang kreatif atau orang tua yang kreatif, kok harus punya gelar yang tinggi, itu sebenarnya kok tidak, Mbak. Itu. Ya, kalau untuk Ibu Sofia, ya Mbak, bagaimana mengatasi kejenuhan pada anak di masa pandemi ini, Bu? Anak-anak mungkin tadi Mbak Ana sudah ketemu gitu ya dengan keempat atau baru dua ya, baru dua putra-putri saya, dan kebetulan mereka memang bukan tipe pendiam. Jadi memang sebagai orang tua harus mengetahui karakter anak-anak kita itu seperti apa. Kalau misalnya saya yang besar itu Pak, yang tadi cowok itu dia itu nggak bisa diem, dia itu lebih ke komunikatif. Jadi saya nggak segan-segan bilang, Umi capek, bantuin dong, misalnya kayak gitu. Umi capek nih Mas, bantuin dong, ayo bantu Umi nyuci baju katakanlah, gitu. Atau beresin mainannya dong, atau cuma sekedar Mas tolong dong tata sandal biar lebih ini, jangan lupa ya dihitung sandalnya berapa. Nah kayak gitu. Jadi kita pengen pekerjaan kita selesai. Kan sandal kadang-kala juga namanya anak-anak ya, berserakan ya Bu ya, gitu ya. Jadi kan Mas tolong dong tata sandalnya biar rapi, jangan lupa dihitung ya berapa. Jadi kan mereka juga belajar untuk berhitung dari itu. Kemudian kalau si yang kecil, karena memang dia masih TK kecil, baru sekedar warna gitu ya, dan angka-angka baru 1 sampai 10 katakanlah. Dan itu, Kak coba deh lihat itu tuh warna apa. Jadi ditanya, coba mainanmu tuh loh Kak yang warna kuning misalnya, beresi dong misalnya kayak gitu. Nah jangan segan-segan sebagai orang tua, jangan segan-segan minta tolong sama anak, karena memang biar dia tahu bahwa orang tuanya butuh bantuan juga, nggak semuanya bisa diselesaikan sendiri gitu ya Pak kalau saya. Iya, tambahan sedikit Bu. Iya, kalau dari Pak Budi bagaimana? Tambahan mungkin begini, setelah anak itu kita libatkan, dan bahkan kita kan terkadang tanpa sengaja, misalnya tadi Mbak atau Kak ini taruh di sini. Nah, seandainya itu tadi dikasih reinforcement Mbak, penekanan. Setelah dia melakukan bagus, kamu baik, kamu pinter, kamu cerdas lah, seperti ini. Artinya setelah anak melakukan sesuatu, tolong kasih penekanan. Reinforcementnya itu ada. Saya yakin anak itu tidak jenuh, apalagi ke orang tuanya. Tatkala anak itu tidak jenuh Bu, saya yakin orang tuanya malah tidak jenuh lagi. Karena melihat mereka itu sangat mobile, energik begitu Mbak. Dipuji ya Pak ya, intinya dipuji. Dipuji. Ya bagus, pinter Mas gitu ya, pinter Kak gitu karena dengan pujian-pujian anak itu akan lebih bijaksana nanti begitu, lebih semangat lebih semangat membantu orang tua ya. Makanya dengan anak pun kita harus pendidikan terhadap anak, jangan pakai dengan kekerasan. Kalau pakai kekerasan, yakinlah dia akan melawan, dan itu bisa dikatakan pasti Bu. Nah, tapi kalau kita kasih pengertian, anak itu akan yakin bijaksana. Amin. Itu kata orang-orang pintar begitu. Prakteknya kadang susah Pak, karena kalau seorang ibu kayaknya nggak bisa, kalau harus
menahan emosi itu pasti, setiap hari itu pasti, tapi gimana sih cara mengeluarkan yang baik biar tidak menyakiti anak gitu ya. Tapi ingat loh Bu, kodrati seorang ibu itu ucapannya semuanya adalah doa. Sehingga ya saya setuju Pak, saya setuju Pak. Solikin itu wajib loh Bu ya. Jangan sampai nanti kita kelantur ngomongnya terus ya, itu jangan. Gitu Mbak. Iya. Apakah orang tua kreatif itu dapat berpengaruh kepada anak-anaknya? Pengaruh nggak Pak? Pengaruh banget ya. Sangat Bu, sangat pengaruh sangat banget. pengaruh. Mungkin kita jawab dulu ya Bu ya. Oke. Pengaruh orang tua kreatif itu akan menimbulkan imajinasi ya? anak itu akan lebih tinggi. Kenapa? Karena dengan orang tua yang mobile juga, kreatif juga, di satu sisi menata jajan ini saja kita susun rapi. Tatkala anak itu melihat, dia akan mengikuti kita. Oh iya ya, kok ayah bisa ya rapi begini, kok bisa ya ibu bisa menyusun seperti ini. Dengan begitu anak kita yakin Bu, cobalah misalnya kita apalah, nanti tetap dia akan lihat. Setelah dia melihat, dia merekam akan melakukan. Nah itu maka dari itu kita memang dituntut untuk sekreatif mungkin sebagai orang tua. Itu mungkin tambahan dari Bu juga. Dari Bu Sofia. Gimana ya, saya mencoba untuk menuruti kalau misalnya anak-anak minta apa gitu ya. Mbak Ana tahu sekarang karena masa pandemi gitu ya, saya yang semula tidak hobi masak sekarang jadi lebih hobi masak, lebih menyibukkan diri di dapur. Kenapa? Karena tuntutan mereka, tuntutan anak-anak kadang-kala juga nyeletuknya nggak kira-kira gitu ya. Umi bikin brownies dong, kadang-kadang waduh gimana ya, kadang-kadang kan gitu. Oke, saya cuma jawab gitu, oke hari ini ya Mi, enggak, besok harus belanja bahan dulu, harus apa gitu. Jadi setiap mereka minta, katakanlah yang berhubungan sama masakan, saya mencoba untuk memenuhi itu selama saya mampu dan tidak memaksakan kemampuan kita gitu. Dan apa efeknya saat mereka dituruti gitu? Oh, Umi pinter ya, masaknya pinter gitu. Jadi ucapan pujian dari mereka itu juga menjadi penyemangat bagi kita. Betul, ya, dan semangat, Bu. Dan ternyata juga saat kita melibatkan mereka, itu mereka juga akan lebih aware, lebih peduli sama orang tuanya gitu. Dan saya gitu sih Pak. Iya, artinya kita tidak menuruti pun itu kan begini. Kita turuti, walaupun kita hanya iya, tapi tadi sudah dikatakan alasannya seandainya ini saat ini masih banyak belum ada, lah itu kan bisa. Oh iya ya, melatih juga kesabaran. Oh iya ya, bahannya belum ada, yang dimasak mestinya apa, banyak aja belum ada, lah itu kata harus Umi beli gitu. dulu, iya itu harus bikin dulu. Iya, itu kan membuat anak lebih mengerti Bu itu. Begitu Mbak. Oke. Iya, Bu, di sini ada pertanyaan ya dari Mbak Vina Nailul Afifah. Di era pandemi ini kan anak-anak sekolah di rumah. Nah, banyak orang tua yang sibuk dalam pekerjaannya, bahkan sampai tidak bisa membagi waktu antara mengajari anak atau kerja. Karena tetangga saya ada yang seperti itu. Nah, menurut saya mana yang lebih diutamakan orang tua dalam hal ini, menemani belajar anak atau tetap kerja? Terima kasih. Iya, mau dijawab oleh dari Ibu Sofia dulu atau Bapak Budi dulu? Ini pertanyaan, nanti saya nambahin gitu ya. Ya, ini pertanyaan dari Mbak Vina Nailul Afifah. Halo Mbak Vina. Apa dulu? Halo Mbak Vina, assalamualaikum. Ya, begini, sebenarnya masalah sibuk atau tidak, mana yang diutamakan? Mestinya semuanya harus diutamakan Bu. Jadi nggak ada yang dikalahkan. Cuman prioritasnya mana yang didahulukan, gitu loh. Nah sama-sama, satu sibuk lah. Kata apa? Predikat sibuk lah. Sibuknya ini sampai seberapa toh? Nah ini, masa sesibuk apapun, ini juga tanggung jawab. Misalnya kita harus mendampingi putra-putri kita. Saya yakin lah sibuknya ini satu orang apa dua orang. Lah orang tuanya ini berapa? Lah misalnya begitu. Nah misalnya ibu yang sibuk, bolehlah bapak. Atau saat ini bolehlah dengan kakak mendampingi mereka, begitu. Atau seandainya enggak, ya mungkin
suatu saat orang tua juga memberi amanah kepada mungkin temannya, saudaranya atau siapa untuk mendampingi putra-putrinya dalam pembelajaran, begitu Bu. Jadi untuk masalah mana yang diutamakan itu sebenarnya utama semua. Cuman yaitu kita harus bisa benar-benar memilih antara pekerjaan bisa selesai dan antara tanggung jawab dengan anak juga terpenuhi, sehingga anak tidak berontak dengan orang tuanya, gitu Bu. Mungkin bisa ditambahi oleh Bu Sobria. Oke, saya setuju Pak. Tadi saya sempat menggarisbawahi gitu ya jawaban Pak Budi, kalau ya benar, orang tua kan nggak cuma ibu ya. Yang namanya orang tua itu kan pasti ada ayah, ada ibunya, dan itu memang harus benar-benar kerjasama ya. Saya nggak mengira kalau situasi pandemi, ibu karir di situasi pandemi itu sesibuk sebelumnya, karena memang pasti ada batas jam waktu kerja tertentu, jadi tidak selamanya harus berada di tempat kerja, pasti lebih banyak juga berada di rumah. Yang pertama itu adalah komunikasikan. Kita benar-benar harus bagi tugas antara ibu dan ayah. Jika ayahnya sibuk, ibunya dihandle dulu. Kalau ibunya yang sibuk, ayahnya yang menghandle dulu. Kalau misalnya sama-sama sibuk, berarti oke, tunda dulu pekerjaan yang tidak penting. Jadi utamakan, pilih prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Begitu sih Mbak. Ya, sudah terjawab ya Mbak Vina ya, lewat via live Facebooknya. Pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Vina sudah terjawab oleh kedua para narasumber kita. Iya, ini ada pertanyaan lagi Ibu Bapak dari Abdurrahman Al-Fakir. Oke. Kira-kira dari perspektif narasumber di tengah pandemi ini, apa media yang harus digunakan dan fasilitas apa yang kreatif sehingga memicu ketertarikan dan ketidakbosanan anak? Ini pertanyaan dari Mas Abdurrahman Fakir. Monggo disapa terlebih dahulu. Ketidakbosanan anak ya. Anak. Mas siapa? Mas Abdurrahman Fakir. Mas Abdurrahman Fakir. Ya, silakan disapa dulu Mas Abdurrahman Fakir. Selamat siang Mas. Oke, Assalamualaikum. Ya, Abdurrahman Fakir. Media ya Pak ya? Iya. Apa medianya kira-kira ini? Begini, ini siswa ya Pak ya yang di Iya. siswa. Mestinya tadi sudah saya katakan, kita sebagai seorang pendidik harus ini karena menjadi pilihan, makanya harus bisa menentukan tadi apa yang kita berikan, apa yang kita pembelajaran, apa yang kita sampaikan mestinya disesuaikan dengan media yang ada. Misalnya tatkala kita memberikan semacam materi tertentu, berarti harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Terus tidak, artinya kita sebagai seorang itu tidak ngawur memberikan, oh kamu membuat ini yang pada hakikatnya tidak bisa terselesaikan, ataupun bahkan di lingkungan mereka itu tidak ada. Karena apa? Karena musim pandemi seperti ini tadi di awal dikatakan bahwasanya keterbatasan itu yang menyelimuti kita. Kita nggak boleh nggak bisa paksakan. Nah, kalau kita memang ideal minta seperti itu, ya kita maaf ini kita tunggu di seandainya normal Bu. Nah tuntutan untuk media atau apa itu ya kita tunggulah di masa-masa nanti seandainya sudah menjadi normal kembali. Gitu. Mungkin ada tambahan. Oke. Ini karena memang pembelajaran jarak jauh, kalau misalnya ditanya fasilitas atau media apa yang bisa digunakan gitu katakanlah, kita nggak bisa memungkiri kita butuh gadget, kita butuh kuota internet ataupun wifi yang harus siap sedia, karena mau tidak mau pembelajaran itu dari situ. Ini saya berbicara seperti ini bukan memaksa yang nggak punya harus beli, tapi memang mau nggak mau memang itu kebutuhannya. Kalau misalnya toh nggak punya, benar-benar nggak punya, bisalah ke tempat temannya atau ke tempat saudara yang memang ada. Jadi sesuaikan dengan kemampuan. Kalau memang belum belum punya alat komunikasi, HP-nya atau kuotanya, bisalah minta tolong ke teman atau saudara, atau mungkin langsung ke bu gurunya juga insya Allah siap sedia membantu ya Pak.
Jadi jangan dipaksakan ada anak yang nggak punya HP terus memaksa orang tuanya yang nggak punya dana katakanlah untuk beli HP. Jangan dulu, kasihan orang tuanya. Coba komunikasikan dengan teman, dengan guru, insya Allah akan siap membantu gitu ya Pak. Mungkin tambahan gini Mbak, itu nanti seandainya toh itu nanti terbentur itu dan sudah mentok, ya berarti kita harus ke rumah Bu, harus home visit, kunjungan rumah aja. Visit Ya, enak itu Pak, kita home lakukan visit, aja ya. Okay. Karena kita takut nanti ada benturan orang tua sehingga kita dicap sebagai guru memaksakan itu, tidak. Artinya kita tetap harus, seandainya ini mentok berarti kita harus ke rumah Mbak. Itu seandainya media yang dibutuhkan kok. Tadi dikatakan tambahan Bu Sofia itu tadi adalah 1 kuota dan 1 Android, itu kan hukumnya wajib. Seandainya disebutkan beliau juga sudah seandainya enggak, kan kita tidak bisa memaksakan dananya ya Bu ya. Maka dari itu sebagai seorang guru kita harus berani dan nggak boleh untuk ogah-ogahan tidak berkunjungan rumah Bu itu. Itu Mbak. Iya, pertanyaan sudah terjawab ya Mas Abdul Rahman Fakir ya oleh kedua narasumber kita. Iya, saya kira waktunya sudah cukup ya untuk mengakhiri dialog interaktif pada hari ini. Demikian dialog interaktif. Closing Mbak, mungkin kata-kata closing dari ya, Bapak. Kira-kira ada kata-kata closing dari Bapak atau Ibu narasumbernya? Begini, tatkala kita menghadapi masa pandemi ini juga satu, dituntut untuk sabar. Yang kedua, yang jelas mendekatkan diri kepada Allah, artinya kita berdoa agar terhindar dari wabah ini. Yang ketiga, karena terhindar ya kita wajib untuk jaga kesehatan. Tetap protokoler kesehatan dipakai Mbak. Safe. Iya, itu. Kalau Ya, bagi saya kreatif itu semacam candu. Jadi saat ibu itu menemukan satu cara untuk kreatif, maka dia akan mencoba cara yang lain, mencoba lebih lagi dan lebih lagi. Dan untuk para ibu, saya yakin tidak akan mudah menjalani peran menjadi seorang ibu. Tapi jangan lupa jenengan semuanya berhak bahagia. Katakan pada diri sendiri bahwa jenengan berhak bahagia, jenengan berhak mempunyai putra-putri yang solih dan solihah. Demikian dialog interaktif pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan menambah pengetahuan bagi kita semua yang kelak nantinya akan menjadi orang tua. Dan tetap patuhi peraturan pemerintah, tetap memakai masker, jaga jarak dan social distancing. Saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.